Halo Ayai Gama, selamat datang kembali di Papeda alias Podcast Opera Budaya. Podcast yang dihadirkan khusus untuk Gama supaya mengenal lebih dekat Fakultas Ilmu Budaya. Nah, di podcast kali ini kita akan mengangkat obrolan seputar karir dan profesi lulusan Fakultas Ilmu Budaya dengan berbagai cerita seru yang dibagikan oleh Gama untuk Ayai Gama semua. Kembali lagi bersama saya Iras Fabian. Dan aku Hani. Nah, Kang Iras, apa kabar nih? Gimana? Udah semangat belum Baik sih untuk aslinya. melanjutkan podcast di episode kedua kali ini? Untuk semangat harus semangat sih Teh, Iya, karena betul, harus ya semangat. ini episode kali ini sih harusnya lebih istimewa ya dari sebelumnya. Karena episode ini tuh kita akan ngobrolin soal karir nih anak FIB. Dengan judul anak FIB bisa jadi apa sih? Betul. Buat episode kali ini juga harusnya makin penasaran gak sih ya gama-gama di luar sana. Ya benar, harus penasaran. Secara ini kan juga buat bekal kita buat masa depan nanti dan prospek kedepannya mau gimana. Atau malah ketika saat kita sedang sibuk kuliahnya masing-masing, kita juga mikirin prospek nih kedepannya harus jadi apa. Mungkin begitu Teh. Iya benar, biar Ayai Gama nih kuliahnya semakin semangat dan juga target untuk kedepannya tuh kita lancar gitu. Betul. Nah, untuk itu kita ada bintang tamu nih, yaitu Kang Iqbal Tawakal dan Kang Dhani Afdiansyah. Nah, untuk itu kita mengenal lebih dekat lagi Kang Iqbal Tawakal yang merupakan alumni Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran angkatan tahun 2014. Beliau merupakan seorang editor di Pikiran Rakyat Media Network. Untuk bintang tamu selanjutnya ada Kang Dhani Afdiansyah. Beliau merupakan alumni Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun 2015. Beliau juga merupakan seorang entrepreneur di bidang manufaktur atau tekstil yang khususnya di bidang brand fashion dan kuliner atau F&B. Beliau juga merupakan seorang business owner dari CV Kojo Group Indonesia. Wah, keren banget ya Betul. bintang tamu kita hari ini. Langsung aja kali ya kita sambut Kang Iqbal Tawakal dan Kang Dhani Afdiansyah. Nah, saat ini kita udah datang nih bintang tamunya. Ada Betul. Kang Iqbal Tawakal dan Kang Dhani Afdiansyah. Kita sapa-sapa dulu kali ya, Kang. Halo Kang Iqbal. Halo. Apa kabar, Kang? Sehat. Alhamdulillah. Kalau sekarang kesibukannya apa nih? Ya walaupun tahu sih udah kerja, cuma boleh dijelasin. Kang? Ya sibuknya tidur lah ya. Tidur. Tahu ya. Sementara ini sih lagi rintis bisnis. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bisnis bisnisnya apa tuh, Kang? Kepo ya. Wah, kepo dong. Biar Ai Gama tahu, Kang. Ai Iya, karena Ai sekarang Gama tuh dipanggilnya kayak- Oh, Ai bukan Ai Pramuda. Gama. Bukan, Oke. Pramuda Prabu. Iya, kan Oke, sekarang oke. opera budaya. Siap. Bisnisnya ada 3. Yang pertama di bidang manufaktur, itu brand Kojo Cloth konveksi. Lalu yang kedua di kuliner F&B, itu namanya mie ayam Raos. Wow. Yang ketiga itu peternakan, Kojo Farm. Selalu ada identik dengan Kojo ya. Kojo tuh kalau boleh tahu apa ya? Kojo, teman-teman di sini mungkin kalau ada ai yang Sastra Sunda pasti tahu sebenarnya. Kojo itu kalau teman-teman dulu di kampung ya, karena kan saya orang kampung sebenarnya dulu Ya. di Lembur. Itu main kelereng. Ah. Main kelereng suka ada mana tuh kok Kojona? Ah. Jadi andalannya. nah, itu. Kayak Iqbal tuh emang partner saya, makanya paham. Bukan orang Sunda jadi nggak tahu. Saya orang Sunda jadi paham. Oh, iya. Ya jadi Kojo itu andalan yang diandalkan. betul, Jadi betul. kalau kenapa namanya aja Kojo? Ya pengen diandalkan gitu. Betul, Seperti itu. betul. Kalau dari Kang Iqbal sendiri Apa tuh? lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi sibuk podcast. Iya benar. Maksudnya Nggak salah. kerjaan, kerjaan. dijelasin kayak Gama. Sekarang sih lagi sibuk kerja di media. Saya kerja di Pikiran Rakyat Media Network sebagai editor. Wih, editor handal jedak-jeduk enggak? Bukan editor video, bukan. Editor yang kayak gitu. Ngedit berita. Berita. Nyunting berita lah gitu. Kirain jedak-jeduk gitu masuk Nanti bisa lah ya kalau dia masuk berita PR. Bisa. Tinggal ke Jadi nyambung, bagian ini aja, editorial bisa. Oh siap, nanti ngomong di belakang lah. boleh. Kalau sekarang. Tapi kalau boleh tahu nih dari Kang Iqbal sama Kang Dhani, apa aja sih pengalaman yang sampai akhirnya ada di titik sekarang gitu? Perjalanannya mungkin bisa diceritain kayak Kang Iqbal kenapa jadi editor dan Iya, Kang Dhani iya. memutuskan Kang untuk buka usaha gitu. Boleh dijelasin Dhani siapa dulu, duluan Dhani yang dulu. mau? Boleh. Yang paling Boleh, banyak Kang Dhani dulu, yang paling banyak silakan. kesibukannya Dhani. Silakan. Iya sih sibuk ngapain ya Pak? Iya. Kalau aku dulu sih memang kesibukan pas awal jadi maba di FIB
memang turun langsung di organisasi di BEM. Dulu jadi staf KPSDM, belajar tentang dunia kaderisasi mahasiswa seperti apa dari tingkat 1 sampai selesai. Lalu tingkat 2-nya alhamdulillah diamanahi jadi kadep. Wow. Kadep Hubin. Nah, dulu makanya saya suka kontekan sama Kang Iqbal. Misal sesindo nih, Pak ada yang rese nih, gimana gitu kan. Kontennya Kang Iqbal gitu. Betul, Karena Kang dulu Iqbal Kang sebagai Iqbal apa dulu? Kahim. Oh. Bisa Sindo. Sasindo anak. Iya, Sindo. Sindo. Lalu tingkat ketiganya alhamdulillah mencalonkan diri jadi KBM di FIB dan alhamdulillah terpilih Wow. bersama partner saya kedua Kang Eja dari Sastra Arab. Tuh buat Kang Eja partnernya. Halo Kang Eja. Ini Jangan ditayangin. lagi Aigama Kang. Oh iya sih, nggak apa-apa. Jangan Aigama. Karena beliau juga ya kebetulan akrab lah sama saya. Nanti disuruh nonton kali Iya, ya. betul. Kang Eja, tolong ya. Apa tuh? Nggak tahu sih. Saya minta tolong aja. Tolong nonton podcast ini maksudnya. Oke, boleh. Disebar gitu ya. Iya. Iya. Habis itu beres dari BEM masuk rintis bisnis. Ah, Rintis bisnis di tahun pas sebelum lulus sih. Jadi pas zaman skripsi itu saya ngerintis bisnis. Salah satunya yaitu Kojo Cloth konveksian. Belajar dulu selama 1 tahun ngerintis. Tahun kedua di tahun 2019-an 2020 saya punya sendiri. Punya brand sendiri dengan produksi sendiri. Karena kalau dulu kan maklun ya, ikut ke orang, ke konveksi Oh, iya, orang. iya. Kalau di tahun kedua kita dapat investor. wow. Di Kojo Cloth investor langsung kita buka sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang Itu investor langsung diterima ya. langsung diterima. Wow. Alhamdulillah. BTW nih teman-teman anak FBB Opud ini enggak order baju gak kali ini? Oh, Rencana. Itu tadi udah ada obrolan. Udah di belakang. Jangan dibuka di sini. Kirain kan mengingatkan, tapi kelupaan kan. Ada kali ya. Itu kan Tahu alasannya pas ini udah kenapa tayang. saya bisa diundang ke promosi sini. kayak Aigama mungkin. Siapa tahu pas ini tayang sudah ada merchandise-nya jadi. Ayah yang mau pesan silahkan kontak Mungkin. hostnya aja. Boleh. Kalau Kang Iqbal sendiri gimana nih? Apanya tuh? Pengalamannya sampai akhirnya ya jadi Kenapa editor iya? handal nih. Editor bukannya jeduk-jeduk ya? Oh iya. Beda. Oh, TikTok itu ya? Iya, yang masuk FYP. Apa ya? Perjalanan kenapa menjadi awal kan jurnalis kan sebelum jadi apa namanya? Sebelum jadi editor berita ya jurnalis dulu lah itu tahapannya. Dulu masuk sastra Indonesia tuh tahun 2014, lulus 2018. Nah, selama 4 tahun setengah itu ikutan organisasi UKM kayak apa? Olahraga tuh futsal, teater sama ya itu organisasi yang terakhir tuh yang jadi ketua himpunan gelanggang gitu. Nah, setelah lulus bingung kan mau ngapain nih gitu kan segala macam. Nah, akhirnya coba-nyoba buat jadi nyari lowongan kerja yang berbau kepenulisan lah gitu. Nah, ada lowongan jurnalis. Nah, tahun 2020 awal tuh terima dan nyampe sekarang gitu. Nah, apa jenjangnya itu dari jurnalis langsung ke editor gitu. Sekarang masih jadi editor lah gitu. Berarti masih sejalan lah ya, masih kayak sastra Indonesia ke penulisan. Tiba-tiba jadi Kalau saya beda. Ya sih apa namanya? Jauh ya, Pak? Sejalan yang penting ada berbau nulis-nulis lah. Nah, boleh tahu nggak sih Kang editor tuh ngapain aja? Mungkin ada yang kurang familiar kayak tadi Kang Ya, Iras editor. tuh mikirnya editor jedak hidup gitu. Mungkin boleh Jadi dijelasin. mungkin ada banyak inilah mungkin cabang jadi dari editor itu kayak editor. Saya kan news editor lah istilahnya kayak kita nerima berita dari wartawan, terus kita sunting segala macam. Nah, kita yang publish. Nah, kita tuh kayak diibaratkan gawang terakhir, penjaga gawang terakhir lah sebelum akhirnya si artikel ini, si berita ini gentayangan ke media sosial gitu, kayak di website gitu. Gitu sih kalau Sebelum editor. keluar tuh harus diedit dulu Iya, sama Kang ada Iqbal. ada proses editing dulu lah gitu sebelum naik atau publish lah gitu. Nah, kalau Kang Dani nih kerjanya ngapain aja nih sebagai pengusaha gitu. Kerjanya ya gimana ya? Ya, Jadi apalagi Kang Dani business owner nih Iya, ceritanya. keren Wow. banget nih. Apakah cuma nyuruh-nyuruh bawahan? enggak lah. Kalau aku sih punya prinsip kalau emang kalau aku pribadi nganggap semua karyawan aku sebagai keluarga. Cuma yang jadi PR adalah kadang nggak semua karyawan menganggap kita
itu keluarganya atau enggak. Kurang ajar. Iya sob, tanya Kang Iqbal aja lah. Misal kalaupun atasannya kayak Iqbal tuh udah saya seperti kakak sendiri atau adik sendiri, ya Iqbalnya nganggap enggak gitu kan. Ya, betul. Nah kayak saya juga gitu karena agak susah juga. Makanya dari sana belajar. Dan kebetulan karena basic saya di FIB, karena dulu belajar kalau FIB itu kan plusnya kalau yang saya pikir kita punya sisi humanisnya. Jadi kayak bisa memanusiakan manusia. Nah dari sana Cakep itu dia. itu kita belajar untuk gimana menghargai orang, gimana untuk tidak meremehkan pekerjaan orang serendah-rendah apapun ya, meskipun tidak ada pekerjaan yang rendah. Dari sana saya berpikir bahwa tidak ada usaha yang bisa sejahtera atau sukses jika memang karyawannya juga belum sejahtera atau sukses. Makanya perjalanan saya sejauh ini ya bukan karena saya sendiri dan tim, tapi berkat karyawan-karyawan saya sendiri. Jadi ya lumayan, alhamdulillah. Dan nih aku mau nanya lagi, kan tadi tuh Kang Dani tuh merintis bisnis tuh mulainya dari pas sebelum lulus ya. Iya. Nah itu gimana cara membagi waktunya antara ngurusin bisnis terus ngurusin juga mungkin kuliah gitu, ada skripsi gitu. Gimana? Justru ini fun fact-nya dulu pas saya ngerintis bisnis, saya jadi guru juga. Wow. Guru Banyak ya. Guru Sunda, Pak. Berarti Silat mana bisa. Siapa tahu kan. Guru Sunda di Ranca Ekek, makanya dulu agak emang kewalahan, tapi kan karena memang di organisasi kita punya skala prioritas ya namanya. Jadi harus bisa ngatur waktu. Jadi dalam seminggu kita dipilih-pilih tuh. Misal Senin sampai Selasa ngurusin skripsi misal. Terus Rabu Kamis ngurusin bisnis gitu. Tapi kan kalau guru kan nggak Jumat Sabtu ya. Kalau saya dulu full time. Jadi dari Senin sampai Sabtu pagi sampai sore, makanya dulu ngurusnya pagi sampai siang lah. Siang itu saya ngajar. Lalu beresnya saya ngurus bisnis dari siang sampai sore. Nah malamnya saya ngurus skripsi sampai gadang sih. Tapi ya itu pengorbanan gitu. Lumayan sih emang agak mengelelahkan. Bahkan kalaupun bisa dibilang saya tahun pertama saya dan tim tuh tidak ngambil untung 1 tahun loh. Resiko bisnis. Resiko bisnis karena visi misi saya dan tim dulu jangan profit maker dulu yang dipikirin. Jangan mikirin bulan ini saya dapat berapa. Enggak, tapi kita ngumpulin dulu aset, ngumpulin uang. Nanti uang yang kita tabung, kita beliin aset. Supaya apa? Supaya kita bisa punya sendiri asetnya. Jadi jangan konsumtif lah gitu. Pola pikirnya mindsetnya langsung dikedepanin bahwa kalau kita bisnis pengen maju, ya kita harus punya sendiri gitu asetnya. Dan salah satu untuk dapat aset, ya kita nabung. Selama 1 tahun saya ngobrol ke tim. Ya ini selama setahun kayaknya kita jangan dulu ngambil profit gitu. Dan sepakat ya setahun. Dan alhamdulillah tahun kedua dapat investor dan kita bisa jalan sendiri. Mamprang ya. Mamprang kan Pak. Udah mamprang. Nah terus nih kan Kang Iqbal dan Kang Dani itu anak FIB nih. Biasanya tuh masyarakat tuh kayak anak FIB tuh ngapain sih, mau jadi apa, kalian emang dapat kerja. Nah itu gimana sih cara nanggepin stereotip masyarakat yang kayak gitu tuh? Ya biasanya stereotip masyarakat kan kayak harus jadi sastrawan, diplomat atau ya gimana lah anak FIB itu pasti. Anjay. Kalau dari Kang Iqbal dulu deh. Menanggapi stereotip orang tuh ya sebetulnya bebas, kita mau jadi apapun juga ya bebas lah gitu, terserah. Jurusan sastra itu menurut aku ya bahkan lebih fleksibel daripada jurusan-jurusan yang lain gitu. Benar. Kita bisa masuk kemana aja, jadi jurnalis, jadi pengusaha, jadi content creator gitu kan sekarang. Kemudian si stereotip itu tuh gak muncul dari masyarakat juga, dari diri sendiri juga kita kadang-kadang muncul kan. Kayak kenapa sih kayak kita jadi Kayak gini. harus jadi kayak gitu gitu kan. Istilahnya kayak gitulah. Ya pada akhirnya kalau misalkan ditanya anak FIB nanti lulus mau jadi apa, ya terserah, bebas gitu. Tinggal kita mau punya prinsip mau jadi apa gitu. Toh sekarang tuh banyak istilahnya jumping stone lah buat batu loncatan buat jadi melejit karir atau apa segala macam gitu. Media sosial juga ngebantu banget gitu untuk zaman sekarang ya gitu. Kalau dari Kang Dani sendiri? Kalau dari aku ya gak bisa serius saya tuh sebenarnya. Harus agak santai ya. Kalau dulu ya, apalagi sastra Sunda ya, mungkin kalau diantara ya bukan mengkreditkan ya, cuma yang saya rasain dulu gitu pas masuk juga emang agak minder lah. Pasti maba-maba teman-teman nanti yang baru masuk pasti agak minder nih. Saya jurusan sastra daerah,
toh saya tuh dari emang orang Sunda gitu, tapi kok ngambil sastra Sunda gitu. Tapi ya balik lagi ke diri sendiri, setelah kita masuk, kita belajar, ternyata emang tidak separah itu. Itu bahkan lebih parah sih sebenarnya. Jadi kayak anggapan orang di luar tuh ya, misalkan sastra Indonesia atau sastra Sunda, ya ngapain sih nih orang Indonesia, orang Sunda Kok belajar itu tuh belajar lagi? bahasa lagi, ngapain, mendingan kursus atau apalah gitu. Iya, ya makanya ibarat tuh Padahal aduh, banyak loh yang bilang kayak daripada kuliah mending ngambil les aja Iya, gitu. bahasa asing, karena sama aja kan, cuma lebih dari itu banyak hal-hal lain lah yang bisa kita dapetin gitu. Kalau saya dulu ya akhirnya saya punya kenalan dari berbagai jurusan, dari sastra Arab, sastra Indonesia, Kang Iqbal salah satunya gitu. Jadi itu berpengaruh pada saat saya keluar dari kampus. Maksudnya keluar tuh dalam arti lulus gitu dari kampus. Jadi nggak bingung karena memang dari awal kita udah memupuk relasi. Jadi teman-teman yang emang nantinya agak bingung, saya nanti gimana jadi apa? Nggak apa-apa. Itu memang semua butuh proses. Teman-teman pas masuk pasti adanya proses pencarian jati diri mungkin kata orang. Nah mungkin kalau nanti di kampus mungkin proses pencarian jati diri lebih ke passion sih. Jadi teman-teman cocoknya di mana. Memang nggak semua anak misal nanti berarti Sasu nanti jadi pengusaha semua, enggak. Itu bagaimana teman-teman sendiri gitu. Pengennya seperti apa ke depannya. Berarti dari sekarang harus dipupuk kemampuannya, soft skillnya gitu. Karena nanti pas kerja tuh kalian nggak ditanya, kamu dari sastra apa? Sastra Arab. Oh, kamu masuk ya di sini? Enggak ada yang kayak gitu. Gitu. Pasti ditanya, kamu bisa apa gitu. Oh, bisa ini. Mana lihat karyanya. Kalau bagus ya dia diambil gitu. Kalaupun enggak, ya enggak gitu. ya enggak, pasti gagal. Pasti gagal itu. Dan Gitu. apa istilahnya kayak gagal dalam pencarian kerja atau dalam merintis usaha ya wajar sih, karena paketan lah gitu, keberhasilan sama kegagalan mah gitu. Iya benar. Dan ketika misalkan nih teman-teman gitu yang baru masuk kuliah, anak-anak 2022 berarti ya masuk. Iya, betul. Anak 2022 yang mau jadi apapun ya bebas, benturin diri aja dulu gitu. Nah, itu. Nanti juga kalian kebentuk kok gitu. Asik, terbentur. Asik. Tapi jangan jadi hancur kayak gitu. Jangan. Harus ada tekad lah istilahnya kayak gitu dah gitu. Walaupun ada beberapa kayaknya. Iya. Ya itu mah bebas lah gitu sebetulnya. Betul, itu pilihan. Ya kayak gitu lah. Nah, mungkin di dunia pekerjaan kadang kan nggak sesuai sama jurusan juga kan, kayak Kang Dani kok bisa tiba-tiba kelempar gitu dari sastra ke bisnis. Nah itu apa ada relasi yang sangat berpengaruh kah? Ada. Nah, boleh mungkin bisa diceritakan. Dulu memang kalau bilang, oh berarti Kang Dani dari dulu tuh suka bisnis jualan, enggak sama sekali enggak. Justru tidak. Jualan enggak. Untuk jualan pulsa pun enggak pernah saya makan. Kan di luar sana pasti ada yang jualan pulsa kan gitu, bisnis segala macam. Bahkan teman saya banyak ya yang jualan kayak gitu. Usia mungkin teman-teman saya yang di bidik misi, karena saya dulu jalur bidik misi. Dulu kenapa bisa jadi pembisnis? Karena alhamdulillah circle saya relasi saya tuh ada pembisnis. Kan ada istilah tuh, kalau kita gaulnya sama orang jual parfum, Wangi parfum. kita wangi parfum. Betul. Kalau ada yang kita gaul sama orang misal bengkel ya pasti bawa oli gitu. betul. Makanya gimana pertemanan, alhamdulillahnya dulu saya punya kenalan di tetangga Visip, dia di Adbis, dia udah melanglang buana lah belajar bisnis jualan ini itu. Nah saya belajar sama dia, bahkan jadi partner sampai sekarang. Ngobrol sama dia, sharing ilmu nih, di Sunda tuh gini, di FB tuh gini, oh gitu ya gitu, oh Pak Mas tuh gitu ya gitu, oh iya benar gitu. Terus kalau di bisnis gimana, oh gini belajar gitu, oh gimana cara untuk nurunin ego, nurunin gengsi untuk ya kita apa adanya kalau jualan, gimana caranya orang tuh jualan gitu. Untuk bisa untuk kesana ya emang butuh waktu selama 1 tahun, saya jujur gitu. Dan itu pengalaman, dan itu saya gratis dapatnya alhamdulillah, nggak usah kursus gitu. Makanya pada intinya ya pinter-pinter lah bergaul lah intinya. Karena apapun nanti ke depannya ya gimana kita sendiri yang membawa kita gimana gitu. Terus kalau dilihat dari karakter anak FIB kan juga bermacam-macam ya. Banget. Karena ada 10 jurusan nih. Terus kalau kira-kira kelebihan atau nilai plus yang dibawa di FIB nih buat ketika sudah di relasi profesi pekerjaan gitu lah. Ada nggak sih kira-kira nilai kelebihan? Ya apapun itu, dari segi kepanitiaan, mungkin dari segi ilmu dari dosen, mungkin dari Kang. Oke. Tadi udah Kang Dani.
Jadi apa ngaruh atau enggak ada nilai plus kah dari apa misalkan kuliah di sastra gitu, di FIB lah gitu. Banyak banget gitu kalau misalkan kita punya apa soft skill yang diasah selama kuliah gitu kan. Ya tinggal dikembangin aja kan, kita gak mungkin ujuk-ujuk ngelamar kerja tuh gak dipilih sama kita sendiri kan. Pasti kita ada keinginan pengen jadi ini dilamar segala macam gitu. Nilai plus di sastra juga apa unik gitu. Misalkan di Hima gitu, keluar dari Arab udah nyampe Rusia gitu kan, udah nyampe apa Prancis, Bener Pak, dekat banget ya. turun ke bawah udah nyampe Indonesia gitu kan, kayak gitu. Jadi ya nikmati aja sih apa namanya kuliah di FIB mah gitu, karena banyak yang bisa diambil gitu selain dari duduk di bangku kelas gitu. Ikut apa aja lah gitu, mau ikut apa namanya kumpulan orang yang kritis apa pengkajian istilahnya apa ya? Iya. Pengajian sastra atau apa segala macam, bebas lah gitu. Dan itu berpengaruh banget gitu untuk kalian misalkan terjun ke dunia kerja kalau misalkan mau ada yang mau kerja gitu, langsung kerja gitu. Dari Kang Dani sendiri gimana? Kalau dari aku sih kelebihan FIB tuh kita belajar tentang tadi seperti aku bilang, kita belajar humanis. Itu sangat-sangat sulit sebenarnya, dan memang tidak semua fakultas ya yang aku rasain tuh belajar tentang itu. Karena kalau di FIB kita belajar semua hal. Kayak jarang-jarang kita kayak belajar tentang feminisme, bagaimana mengenal sifat feminisme itu seperti apa. Jadi kita bisa mengenal orang yang mungkin percaya dengan golongan feminisme seperti ini gitu. Terus memang berpikir kritis juga kita dilatih, karena dulu kan suka ada kajian ilmu apapun itulah gitu. Kayak misal ada isu apa, kita buat kajiannya, terus nanti kita akhirnya outputnya berupa sikap terhadap isu tersebut. Dan itu ngelatih kita untuk lebih percaya diri untuk berkomunikasi, berpikir untuk lebih kritis gitu. Dan itu sih humanis, itu yang saya dapetin sampai sekarang dan berdampak cukup positif. Oke, tepuk tangan dulu buat Kang Iqbal dan Kang Dani. Buat ai Gama nih, jangan minder ya, Jangan mahasiswa minder. FIB, karena mahasiswa FIB tuh keren banget. Beruntung kamu masuk FIB Mas. Iya, beruntung banget pokoknya. 10 jurusan. Harus banget. masuk FIB. Harus Padahal banget. aku juga masih asik-asiknya kuliah kan. Cuma dengar cerita dari Kang Iqbal sama Kang Dani kayak wah, walaupun harus ngebentuk mental dulu nih, Iya. kayak mau langsung kerja gitu bawaannya. Cuma ya Banget, nanti Bapak. lah ya. Ada pertanyaan terakhir nih aku. Boleh. Kenapa nih Kang Iqbal dan Kak Dani memilih sastra atau memilih FIB? Kenapa masuk? Boleh mungkin Kocak diceritain sih, ke iya. ai Gama. Harusnya ini pertanyaan pertama harusnya. Kalau saya mah emang gak ada pilihan lain sih sebenarnya dulu. Karena jujur dulu pas SMA SNMPTN gak keterima. Gak keterima dulu tuh ngelamar di Vkom, Humas film Pak, perfilman. Itu kan jurusan baru. Iya. Tapi gak keterima gitu. Saya tuh mikirnya, wah ini prodi baru, masa sih nggak nerima gitu kan. Ternyata nggak terima gitu kan. Itu saya juga kayak ngedrop gitu. Terus akhirnya yaudah mutusin buat daftar SBM. Kebetulan di SBM kan kalau dulu ya, kayak kata Kating, coba lihat passing grade-nya sama peluang kita untuk masuk gitu. Pas dilihat-lihat, wah sastra Rusia saya nggak bisa bahasa Rusia gitu, sastra Arab apalagi gitu kan ya. Saya taunya antum gitu kan. Kan terus sastra Indonesia ya oke lah, gak usah kuliah kayaknya bisa gitu, karena buat sehari-hari mungkin dulu mikirnya. Terus ilmu sejarah saya juga nilai sejarah jelek banget gitu kan, makanya wah Sunda udah sih pilihan terbaik gitu. Makanya dulu bismillah pilih Sasun. Alhamdulillah keterima, dan sampai sekarang ternyata dari pilihan itu ternyata membawa saya sampai sekarang. Anjay. Hebat sih di Sasun. Jangan nyesel ya Yai untuk masuk FIB. Jangan nyesel. Jangan Ya, ya. nyesel, harus Kalau dari masuk Kang sastra. Iqbal nih gimana? Kalau aku kenapa milih sastra Indonesia, karena alasan dasarnya sih gak mau ketemu hitung-hitungan kan. Ya, itu doang. Kita sama. Yang pertama tuh itu. Terus kemudian karena kan dulu suka sama bahasa gitu ya, terutama soal puisi apa segala macam gitu. Pengen kenal aja sih sastrawan Indonesia itu siapa aja gitu kan. Ternyata kuliah sastra Indonesia tuh gak cuman soal puisi juga, ada bahasanya gitu. Dan ternyata rumit sekali gitu. Asli rumit gitu. Semangat ya. Tapi ya dinikmatin aja Ya, gitu. nikmatin. Tantangan Bisa itu dipelajarin Betul. gitu kayak gitu. Itu
itu sesimpel itu milih sastra Indonesia gitu. Ya mungkin Cuman ya dampaknya untuk sekarang ya kerasa banget lah gitu, karena di samping kuliah ya banyak yang diikutin lah gitu. terakhir nih Kang, mungkin ada pesan dan atau motivasi lah untuk Ayai Gama di luar sana yang akan memasuki dunia perkuliahannya. Boleh dari Kang Dani lagi? Aduh, Nah, dua-duanya cuma gantian aja. motivasi ya. Iya, pesan atau motivasi. Kalau pesan dari aku pribadi sih, ya terlepas nanti ai akan kuliah di sastra apapun itulah, di FIB kan ada 10 sastra, ya jangan pernah merasa minder gitu. Justru ai harus merasa bersyukur gitu, karena mungkin di luar sana orang pengen gitu, pengen banget untuk misal masuk sastra Arab, sangat-sangat pengen, cuma mungkin belum rezekinya. Nah mungkin posisi teman-teman sekarang mungkin ngerasa bahwa mungkin ini pilihan terakhir, tidak gitu. Itu mungkin jalan proses teman-teman, pintu awal teman-teman untuk bisa masuk lebih dalam perjalanan proses teman-teman nanti mau seperti apa gitu. Makanya jangan pernah untuk merasa bahwa wah kayaknya saya nggak punya masa depan gitu. Jangan itu Berat lah itu. jangan berat. harus semangat gitu. Jadi harus berani mengambil keputusan dan menjalani itu. Bahkan saya ingat ada pepatah dari Mahatma Gandhi. Itu bunyinya gini: jika kamu melangkah, mungkin ada hasil, dan mungkin juga tidak ada hasil. Tapi jika kamu tidak melangkah, sudah pasti tidak ada hasil. Dan memang nggak semua orang tuh menyadari bahwa ketakutan untuk kita gagal, saya takut kalah, saya takut menang, itu tuh sebenarnya menandakan bahwa kita takut untuk menang gitu. Makanya teman-teman jangan pernah takut untuk gagal, takut untuk kalah gitu, karena itu semua bukanlah hal yang baik gitu. Maka dari itu dimulai dari sekarang ya tentukan gitu, silahkan tentukan teman-teman pengen membuat candi lah seperti apa. Nah kalau udah tahu nih candi saya seperti apa atau masa depan saya seperti apa, mulailah susun batu itu satu demi satu. Seperti itu kalau kata Mahatma Gandhi ya, bukan kata saya gitu. Makanya diterapkan mungkin. ya salah satunya diaminkan. Amin paling serius itu harusnya. Kalau Kang Iqbal Dari saya sebenarnya buat mahasiswa baru FIB ya nikmatin aja sih sebetulnya si perkuliahan ini gitu. Jangan mengatur ekspektasi juga penting gitu. Ternyata kuliah di sastra gini-gini segala macam gitu. Ya baru sehari 2 hari ya pasti nemulah hal-hal kayak gitu, hal-hal baru, tapi ya dijalanin aja gitu. Kemudian untuk soal istilahnya untuk prospek ke depan segala macam, ya jangan terlalu mikirin itu dulu lah gitu. Di ini aja dijalanin dulu aja gitu. Untuk teman-teman FIB Unpad 2022 gitu. Oke. Ini apa sih? Berarti closing statement dari bintang tamu kita tadi juga menjadi tanda berakhirnya episode kali ini teman-teman semua. Gak kerasa ya udah berakhir juga nih episode kedua. Dan kami ucapkan terima kasih juga buat Kang Dani dan Kang Iqbal yang udah mau berkenan hadir dari jauh-jauh mungkin ya. Ya lumayan Cinunuk ya. Oh Kopo baik main jauh. Enggak sih, saya kos di Dago sih. Oh Dago lebih jauh dong. Jauh banget itu. Ya pokoknya makasih banyak udah berkenan hadir dan berbagi pengalamannya di dunia pekerjaan kepada ai Gama semuanya. Selain itu juga kami ucapkan terima kasih kepada ai Gama yang sudah menemani kami di sini dan mendengarkan podcast ini. Ini benar-benar keren banget sih, kita dengarnya jadi dapat insight baru. Tapi jangan sedih ai Gama karena besok kita akan ketemu lagi. Nah untuk itu saya Hani Dan aku Iras. Kami pamit undur diri mewakili bintang tamu juga. Mungkin sebelumnya boleh dong Akang ini buat jargon opera budaya. Apa tuh? Kalau aku bilang opera budaya, pakai ini ya tangannya juga ya. Oh gini. Satu hati, Satu satu cinta, cinta, satu budaya Indonesia. Oh masih sama Pak. Sama. Jargon opera budaya. Saya lupa. Jadi Satu cinta, satu budaya Indonesia. Indonesia. Oke. Opera budaya 2022. Satu cinta, satu budaya Indonesia. Terima kasih. Yeay. Sampai jumpa di episode berikutnya. dadah.